Dua. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang proses ide bisnis kita. Perkenalkan, berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Julian Syah sebagai CEO, yang kedua ada Heri Setiawan sebagai CBO, yang selanjutnya ada Farel Mustafa selaku CTO, lalu ada saya sendiri Fauzan Adin selaku CDO, lalu ada Elwin sebagai CMO, lalu ada Agila Rashid Ashidik sebagai CTO. Latar belakang. Banyak sekali ibu rumah tangga serta orang-orang yang tinggal sendiri bingung dalam menentukan makanan apa yang akan dibuat untuk makan pagi, siang, maupun malam. Mereka ingin membuat makanan sendiri dengan tujuan untuk menghemat pengeluaran dari segi makanan. Maka dari itu, kita memutuskan untuk membuat Easy Cook. Easy Cook adalah startup yang dapat membantu penggunanya untuk membeli bahan-bahan dasar makanan serta memilih resep untuk dimasak dan membeli bahan-bahan dari resep tersebut secara paket. Aplikasi yang diberikan oleh startup ini memudahkan penggunanya untuk memilih dan membeli bahan makanan yang diinginkan. Selain itu, startup ini juga menyediakan berbagai macam pilihan resep yang bervariasi sehingga pengguna tidak bosan dan selalu mendapatkan makanan yang berbeda-beda setiap jam makan. Selain itu, dibandingkan dengan jasa-jasa lainnya yang menyediakan resep, aplikasi dari startup ini memiliki fitur untuk menyesuaikan resep apa yang akan ditampilkan dengan memasukkan filter serta bisa menyesuaikan seberapa banyak porsi yang ingin dibuat. Untuk target marketnya, startup ini menargetkan pasar ibu-ibu rumah tangga yang kesulitan dalam memilih resep untuk dimakan atau yang sibuk sehingga tidak dapat keluar untuk membeli bahan makanan tersebut. Dan juga orang-orang yang tinggal sendiri seperti kita mahasiswa yang ngekos, ingin memasak makanan sendiri sehingga dapat menekan biaya pengeluaran dalam hal makanan. Competitive advantage-nya dibandingkan aplikasi dari kompetitor lainnya, aplikasi yang dibuat oleh startup ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu ada 3. Yang pertama, resep dapat diatur untuk porsi yang diinginkan. Yang kedua, resep dapat difilter menyesuaikan selera pengguna. Yang ketiga, pengguna dapat memesan bahan-bahan yang diperlukan oleh resep itu secara langsung melalui aplikasi dan diantarkan pada saat itu juga ke rumah pelanggan. Untuk cost strukturnya, pengeluaran tetapnya ada 3. Yang pertama itu pengeluaran manajemen server dan aplikasi per bulan. Yang kedua, pengeluaran manajemen tempat penyimpanan bahan makanan. Yang ketiga, pengeluaran gaji karyawan pengelola bahan baku. Untuk pengeluaran variabelnya ada 2. Yang pertama, pengeluaran penyediaan barang makanan lebih pada saat-saat tertentu. Yang kedua, pengeluaran voucher untuk menarik pelanggan menggunakan aplikasi. Di sini ada key metrics, tolak ukur kesuksesan yang diambil oleh startup ini adalah yang pertama, jumlah pengguna yang menggunakan aplikasi startup ini. Yang kedua, jumlah mitra jasa pengantar yang bermitra dengan startup ini. Dan yang ketiga, jumlah penjualan resep. Research, aset yang dimiliki oleh startup yaitu yang pertama bahan beku, kedua mitra jasa pengantar, yang ketiga tempat penyimpanan bahan baku, yang keempat aplikasi, yang kelima server, dan yang terakhir data pengguna. Problem and solution, startup ini muncul karena beberapa masalah yang sering muncul dalam keseharian masyarakat seperti yang pertama, tidak ada waktu untuk membeli bahan makanan. Yang kedua, kesulitan dalam menentukan makanan apa yang akan dimasak. Yang ketiga, kesulitan dalam menyesuaikan resep dengan porsi yang dibutuhkan. Solusi yang ditawarkan oleh startup ini adalah 1. Pengantaran bahan makanan ke rumah pengguna. Yang kedua, pemberian resep sesuai dengan selera pengguna. Yang ketiga, fitur penyesuaian bahan baku dengan porsi yang diinginkan oleh pengguna. Selanjutnya ialah revenue model. Revenue model yang diincar oleh startup kami ini ialah channel sales, di mana startup kami ini menawarkan beberapa jasa affiliate baik
dengan jasa pengantaran maupun jasa penyedia bahan baku. Revenue streams. Pendapatan yang diambil oleh startup ini didapatkan dari persenan telah disetujui oleh kedua belah pihak affiliate. Jasa penyedia bahan baku. Namun, untuk jasa pengantaran, pendapatan didapatkan dari persenan telah ditukar secara umum oleh startup kepada seluruh affiliate jasa pengantaran. Profit margin, startup kami dapat dibilang telah memenuhi profit marginnya apabila pendapatannya telah melebihi biaya yang diperlukan untuk melakukan manajemen software, server, dan juga penyimpanan bahan bakunya. Salah satu kompetitor utama dari startup ini adalah Black Garlic dan juga Berry Kitchen. Jadi kedua startup ini berjalan di bidang ready cook makanan, di mana kedua startup ini menyediakan layanan pemberian bahan baku yang sudah ditentukan oleh menu yang dipilih. Masalah yang dihadapi oleh kompetitor, di mana Black Garlic mengalami kebangkrutan dikarenakan tidak bisa mempertahankan pelanggan yang sudah dimilikinya sehingga revenue flow yang dimilikinya terhenti. Untuk Berry Kitchen, masalah yang dihadapinya adalah kekurangan dana untuk meneruskan bisnis sehingga perusahaannya harus diakuisisi sehingga dapat bertahan untuk terus melakukan bisnisnya. Nah, menurut survei yang dilakukan oleh Christine Agremi dari SPI Multidata Palembang, menurut pengguna aplikasi Daily Fresh, di mana aplikasi ini juga menyediakan jasa pengantaran bahan baku makanan. Nah, untuk penggunanya, dilihat dari diagram tersebut, mayoritas adalah ibu rumah tangga. Kemudian untuk pekerja, lebih banyak itu masak sendiri dibandingkan makan di luar. Kemudian untuk ibu rumah tangga itu kebanyakan masak di rumah dibandingkan makan di luar. Untuk chance-nya, setelah melihat presentase pengguna aplikasi Daily Fresh dan juga memikirkan kompetitor utama yaitu Black Garlic dan Berry Kitchen, beberapa hal ini adalah kesempatan yang bisa mendukung kemajuan startup EasyCook. Yang pertama, EasyCook menawarkan jasa pemesanan bahan baku baik eceran maupun set berdasarkan resep yang dipilih. Untuk yang kedua, EasyCook menawarkan fitur penyesuaian resep berdasarkan porsi. Yang ketiga, EasyCook menawarkan bahan baku fresh serta bumbu olahan frozen yang hanya perlu dimasukkan beserta dengan bahan baku lainnya. Di sini bisa dilihat model BPMN dari bagaimana order yang telah dipesan akan sampai ke pengguna. Jadi semua bermula di user, di mana user pada saat itu memesan, dia membuka aplikasi dan mencari makanan. Setelah dia mencari makanan, aplikasi akan memperlihatkan makanan-makanan apa saja yang menurut filter yang sudah dia masukkan itu sesuai dengan keinginan user. Maka setelah itu user akan memilih apakah user ingin membeli bahan bakunya saja terpisah sehingga tidak menggunakan resepnya atau ingin membeli bahan baku menurut dengan resep yang sudah ada, seperti itu. Setelah dipilih salah satu dari kedua itu, saat order dipesan, maka data order akan masuk ke sistem dan sistem akan mengeluarkan perintah bahwa terdapat orderan yang harus segera diantar. Nah, notifikasi orderan harus segera diantar itu dikirimkan ke affiliate yang menyimpan bahan baku. Pertama, mereka melihat orderan apa yang dipilih oleh user, lalu setelah itu mereka melakukan packaging untuk memastikan agar makanan sampai dengan selamat walaupun tergoncang pada di jalan. Selanjutnya, setelah mereka siap untuk mengantarkan, mereka menghubungi affiliate jasa pengantar, di mana nanti jasa pengantar akan mengambil dan mengantarkan bahan makanannya itu ke rumah user. Sesampainya jasa pengantar di depan rumah user, di dalam aplikasi yang dimiliki oleh jasa affiliate pengantaran akan tertulis pesan bahwa di sana pesanan sudah sampai di depan rumah. Jika sudah ditekan oleh
affiliate jasa pengantar, maka user akan melihat notifikasinya di dalam perangkat pintarnya, ponsel pintarnya, dan setelah diambil, antara user yang mengklik dan di aplikasi milik user atau jasa affiliate yang mengklik dan di aplikasi milik jasa pengantar. Namun di sini sudah ditentukan bahwa jasa affiliate harus selalu memastikan bahwa pemesanan itu sudah done sehingga orderan bisa terhenti. Jika sudah terhenti, orderan tersebut akan masuk ke histori milik pengguna. Nah, di sini ada aplikasi mockup. Jadi nanti jika startup ini sudah jadi, aplikasi apa saja yang akan tampilan aplikasi yang bagaimana saat user akan melihat masuk ke dalam aplikasinya. Untuk di sebelah kiri itu ada homepage-nya, di mana di sana kita bisa memasukkan email dan password. Di bawahnya ada tombol login, atau jika mereka tidak ingin masuk dengan menggunakan email dan password yang dibuat dengan menggunakan EasyCook, mereka juga bisa login menggunakan Gmail yang sudah ada. Di bawahnya lagi ada tanda sign up, di mana di sana user baru bisa memasukkan data dirinya, filter makanan yang dia sukai, dan untuk memilih rekomendasi awal sehingga saat mereka masuk ke dalam aplikasi awal, rekomendasinya sudah sesuai dengan keinginan mereka. Di sebelah kanannya, di situ terlihat bahwa itu adalah landing page-nya atau bisa dibilang itu main page-nya. Di sana itu di bagian atas akan terlihat beberapa rekomendasi untuk resep-resep hari ini. Walaupun ini gambar tidak bergerak, namun saya pastikan saat sudah jadi, rekomendasi tersebut bisa di-scroll ke kanan dan ke kiri sehingga memiliki banyak pilihan untuk makanan. Di bawahnya ada tombol ingredient dan tombol resepi. Jika diklik salah satu di antaranya, maka akan membawa user ke page untuk memesan ingredient saja atau resepi. Di bawahnya di situ disediakan voucher apa saja yang ada di hari itu, yang berlaku untuk hari itu atau saat itu. Di sebelah kanannya adalah page untuk order ingredient. Di sana dibagi dari kategori, ada vegetable, meat and chicken, lalu seafood, spices, dan noodles. Setelah itu akan ada di bawahnya tombol untuk melihat pemesanan apa saja yang sudah mereka pesan di sebelumnya. Di bawahnya adalah tombol cart. Nah, di cart itu nanti mereka akan melihat orderan apa saja yang sudah mereka masukkan ke dalam keranjang. Di sebelah kanannya, di situ terdapat page untuk melihat order resepi. Di sana bisa dilihat beberapa macam makanan berbagai cita rasa, mulai dari cita rasa Indonesia, Jepang, Korean, Italian, Western, dan sebagainya. Nah, untuk fitur yang kami tawarkan, yang menjadi ciri khas kami, yang pertama adalah filter, di mana kita bisa melihat di sebelah kanannya lagi ada filter yang overlay yang sudah memperlihatkan filter yang sudah dibuka. Yang pertama adalah Anda bisa memilih apakah makanan Anda itu vegan atau bukan. Jika vegan, maka aplikasi akan mengatur sehingga resep yang dikeluarkan itu sesuai dengan keinginan Anda, yaitu sebagai vegan. Jadi tidak ada makanan berbasis olahan daging ataupun yang berhubungan dengan hewan. Lalu di sana juga ada lactose free untuk yang lactose intoleran, seafood free bagi yang tidak bisa makan seafood, nut free untuk yang tidak bisa makan kacang, pork free, dan alcohol free untuk orang-orang yang tidak bisa makan daging babi atau alkohol. Nah, selanjutnya ini yang menjadi ciri khas dari startup kami, di mana saat Anda mengorder makanan, Anda bisa menentukan seberapa banyak porsi yang Anda inginkan. Di sana sudah terlihat 4. Maka nanti di dalam ingredients akan disesuaikan untuk porsi 4 orang. Seperti itu.
Untuk saya kembalikan ke Fauzan. Mungkin segitu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.